Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilahi yarji'ul amru kulluhu ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Iftah lana fatan qariba birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan salah satu ayat Al-Quran yang bertema kelalaian, krisis makna dalam hidup manusia. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun, yang artinya sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini saya rumuskan setidaknya ada 3 hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi potensi besar kepada manusia. Allah memberi potensi besar seperti hati untuk memahami, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Maka jika potensi itu tidak kita pakai untuk mengenal Allah, maka manusia akan tersesat. Rasulullah SAW bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik seluruh jasad, jika ia buruk maka buruk juga seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Hati atau qalb adalah pusat kendali manusia. Baik buruknya amal kita tergantung hati kita. Jika hatinya lurus, maka insya Allah amal pun akan menjadi baik. Akan tetapi jika hatinya kotor, penuh dengan penyakit dan hawa nafsu, maka seluruh jasad pun akan cenderung pada keburukan. Yang kedua, manusia yang tidak menggunakan akalnya lebih rendah daripada binatang. Binatang hanya mengikuti naluri. Sementara manusia diberi akal dan wahyu, jika tetap menolak, ia lebih buruk daripada hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amla'anna jahannama minal jannati wan nasi ajma'in. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Ayat ini menegaskan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa neraka jahanam pasti akan dipenuhi oleh jin dan manusia yang memilih jalan kesesatan.
Allah memberi manusia kebebasan dan kemampuan untuk berpikir, untuk memilih. Akan tetapi banyak yang menolak petunjuk. Maka konsekuensinya adalah mereka menjadi penghuni neraka. Yang ketiga, bahayanya kelalaian atau kufur. Orang yang mempunyai sifat lalai, orang yang lalai dari mengingat Allah, maka akan kehilangan arah hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 19, "Wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Yang artinya, dan janganlah kamu sekali-kali seperti orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Hadirin rahimakumullah. Bisa kita tarik kesimpulan, ada benang merah yang jelas ketika kita hubungkan dari mulai poin pertama sampai poin ketiga, yaitu yang pertama, kita harus bisa menjaga hati. Kedua, kita menjaga pilihan hati kita. Dan yang ketiga, kita menjaga diri kita. Hati yang hidup dengan mengingat Allah akan menuntun pada amal saleh, akan menuntun kepada kebaikan, kepada amal saleh dan keselamatan. Sebaliknya, hati yang lalai akan menyeret atau menjerumuskan manusia terhadap lupa kepada Allah, melupakan diri lalu tersesat dalam kebinasaan. Kesimpulannya, manusia dan jin bisa jatuh lebih rendah dari hewan bila hati, mata, dan telinga tidak dipakai untuk kebenaran. Keselamatannya hanya tercapai dengan mengingat Allah dan memanfaatkan potensi itu untuk petunjuknya. Ada kutipan reflektif juga, hati yang lalai, mata yang tak melihat kebenaran, dan telinga yang menolak nasihat membuat manusia kehilangan arah dan jatuh lebih rendah dari hewan. Solusinya adalah kembali mengingat Allah, menggunakan hati untuk tadabbur, mata untuk melihat tanda-tandanya, dan telinga untuk mendengar ayat-ayatnya, agar hidup kembali tenang dan bermakna. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.